Menjelang pemilu 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus keberadaan dana ilegal yang diduga digunakan untuk partai politik dan calon legislatif. Temuan ini telah disampaikan PPATK ke penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Dana ilegal diduga mencemari pesta demokrasi pemilu 2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan peningkatan transaksi mencurigakan dari luar negeri ke rekening bendahara parpol dan calon legislatif selama 2022 dan 2023. Totalnya mencapai puluhan triliun rupiah. PPATK telah menyampaikan temuan itu ke penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi. Kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tahun 2022 penerimaan dananya hanya 83 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 195 miliar. Menurut data PPATK pada 2022 ada 8.270 transaksi yang jumlahnya 83 miliar. Pada 2023, transaksi ke rekening bendahara parpol meningkat jadi 9.164 transaksi dengan total 195 miliar rupiah. PPATK juga menemukan transaksi janggal para calon legislatif dari berbagai partai politik. Dari sampel 100 orang caleg yang transaksi janggalnya terbesar, total transaksinya mencapai 51,47 triliun rupiah. KPU telah menerima informasi soal temuan PPATK. Namun KPU mengaku kewenangannya terbatas untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. Sebab KPU hanya merujuk pada rekening khusus dana kampanye, bukan rekening lain. Kami hanya concern berkenaan dengan LADK. Di dalam LADK ada rekening khusus dana kampanye dan mengenai hal tersebut saya pikir yang lebih otoritatif memberikan penjelasan detail ya terhadap informasi tersebut adalah lembaga yang menerbitkan informasi. Kami tidak memiliki kapasitas untuk membandingkan data rekening di luar RKDK. Kami hanya mengevaluasi penggunaan RKDK dalam pembiayaan kampanye. Ya, ini sesuai atau tidak? Nah, kalau ada rekening-rekening lainnya itu digunakan untuk transaksi keuangan, tentunya itu di luar kewenangan KPU. Sementara Badan Pengawas Pemilu mengaku belum menerima informasi soal temuan PPATK. Bawaslu menyebut akan mengecek lagi informasi tersebut. Belum tahu, nanti kita lihat dulu. Belum. Tapi temuan itu jadi pembantu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut dari 21 temuan PPATK, KPK baru menerima 2 laporan mengenai transaksi mencurigakan ke bendahara parpol. KPK menyatakan akan menindaklanjuti temuan PPATK tersebut apakah bersumber dari kejahatan korupsi. Tentu mereka kemudian PPATK akan melimpahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, sementara yang Anda katakan 21 ya? 21, kami belum menerimanya. Yang kami menerima itu baru 2. Itu yang dapat kami sampaikan, sehingga kami untuk yang selebihnya tidak bisa menjelaskan. Oke, gitu, baik. Ya, sedang kami kaji ya. Karena tentu kalau teman-teman PPATK itu melihat dari suspek follow the money, uangnya yang anomali atau tidak wajar. Ketidakwajaran aliran-aliran dana tersebut harus kami buktikan berdasarkan perbuatan korupsi atau tidak. Penyelenggara pemilu dan penegak hukum harus menyikapi serius temuan PPATK soal dana ilegal dari luar negeri. Jangan sampai pembiayaan yang menyalahi aturan mempengaruhi kualitas demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV.